Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, di pembelajaran hari ini kita akan membahas pembelajaran tema 7, subtema 1 di pembelajaran ketiga muatan pembelajaran matematika dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama, menerapkan pecahan 1/3 menggunakan benda-benda konkret dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, memahami pecahan 1/3 menggunakan benda-benda konkret dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, mengingat pecahan 1/3 yang bersesuai dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang keempat, mendesain hasil identifikasi pecahan 1/3 yang bersesuai dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mari anak-anak kita simak materi yang akan Bapak jelaskan. Dalam pembelajaran hari ini terdapat teks mengenai Siti. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Mari kita lihat anak-anak. Nah, dapat kita lihat anak-anak, ini adalah puding Siti yang berwarna hijau. Siti akan memotongnya menjadi 3 bagian sama besar. Maka setiap potong puding kita bisa menyatakan menjadi pecahan 1/3. Yang pertama, potongan yang pertama bisa kita katakan yaitu 1/3. Potongan kedua juga bisa kita nyatakan bahwasanya 1/3. Dan potongan ketiga bisa disebut 1/3. Di sini kita ketahui anak-anak bahwa setiap benda yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar, setiap bagiannya adalah 1/3 ya. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan setengah ataupun 1/2. Kita bisa memotong benda-benda menjadi 2 bagian sama besar. Kalau hari ini kita belajar tentang pecahan 1/3. Berarti satu benda yang utuh dibagi menjadi 3 bagian, maka setiap bagiannya adalah 1/3. Nah, mari kita lihat materi berikutnya. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, cara penulisannya sebagai berikut. Angka 1 kita tulis terlebih dahulu, lalu kita beri garis bawah dan kita tulis lagi angka 3. Bisa dibaca juga 1/3 atau 1/3. Tapi Pak, kalau aku memotong pudingnya tidak sama besar, apakah bisa menyatakan 1/3? Tentu tidak bisa ya anak-anak. Dinyatakan 1/3 apabila benda atau puding kita bagi menjadi 3 sama besar, maka bisa disebut pecahan 1/3. Nah, di sini Bapak punya soal untuk kalian anak-anak. Mari kita kerjakan soal bersama-sama. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut berapa bagian ya? Jadi di sini Siti mempunyai satu kertas yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Tadi Bapak sudah jelaskan di pembelajaran sebelumnya bahwa jika satuan benda dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dinyatakan dengan pecahan berapa ya? Yo, ada yang tahu? Iya, setiap bagiannya dinyatakan pecahan 1/3 atau 1/3. Maka jawabannya adalah 1/3. Setiap bagian disebut 1/3 bagian. Mari kita lihat soal berikutnya. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian.
setiap bagian sebesar 1/3. Maka masing-masing potongan harus dipotong bagaimana ya? Kita lihat di sini. Ini pudingnya dibagi menjadi 3. Setiap bagian harus dinyatakan dalam pecahan 1/3. Maka masing-masing potongannya harus dipotong bagaimana ya? Ya, harus dipotong sama besar supaya bisa dinyatakan pecahan 1/3. Mari kita lihat soal berikutnya anak-anak. Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Dibagi menjadi berapa ya anak-anak? Kalau ingin kue itu menjadi bagian 1/3, maka kue itu harus dipotong menjadi berapa ya anak-anak? Ya, menjadi 3 bagian sama besar. Dari hasil pembelajaran hari ini yang kita sudah simak bersama-sama, dapat kita simpulkan bahwa pecahan sederhana dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita memiliki satu buah puding dan orang tua kita menginginkannya, ayah ataupun bunda menginginkan puding tersebut dapat kita bagi sama rata ataupun sama besar dengan adil. Alhamdulillahirobbilalamin, tidak terasa pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Sebelum itu, kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon maaf jika ada perkataan ataupun ucapan dari Bapak yang salah. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.